Sorotan berikutnya, Saudara. Rapat Paripurna DPR hari ini mengesahkan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun akhir November 2023. Setelah DPR dari Komisi 1 menggelar uji kepatutan dan kelayakan pada pekan lalu, Jenderal Agus Subianto disahkan sebagai Panglima TNI dalam rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Jenderal Agus menjadi Panglima TNI ketika masa jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Darat belum genap 1 bulan. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 1 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon Panglima TNI tentang pemberhentian Laksamana TNI Yudo Margono SEMM dan menetapkan Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI sebagai calon Panglima TNI tersebut dapat disetujui. Setuju. Usai disahkan sebagai Panglima TNI oleh DPR, Jenderal Agus Subianto menanggapi soal pembentukan Panja Netralitas TNI di Komisi 1 DPR. Jenderal Agus bilang pembentukan Panja Netralitas TNI sah-sah saja. Ya sebenarnya sih sah-sah saja ya. Jadi apalagi DPR yang membuat. Hanya nanti dalam pelaksanaannya kan harus tidak melibatkan, mungkin tidak menggunakan sarana transportasi TNI gitu kan, untuk apabila berpolitik, ya kan mungkin sudah tahu semuanya ya. Sehingga kalau saya setuju saja, makanya tadi saya sampaikan bahwa saya melaksanakan pengamanan, membuat pos-pos tadi, posko, nanti juga ada posko bersama di TPS-TPS itu semua elemen masyarakat gitu. Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid bilang Panja Netralitas TNI di DPR telah dibentuk. Namun Komisi 1 mengapresiasi respons cepat TNI yang membuka posko pengaduan netralitas sebelum Panja DPR mulai berjalan. Panjanya kan sudah terbentuk, tapi kan tanpa kita belum jalan juga kita apresiasi sekali TNI yang kemarin kita lihat sudah membuat posko-posko untuk mengawasi netralitas TNI. Jadi saya rasa justru TNI ini harus menjadi model dari lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan pernyataan yang serupa. Ya, saya apresiasi sekali TNI gercep gitu ya. Panjanya belum jalan pun mereka sudah melakukan sosialisasi di lapangan, membuat posko-posko supaya masyarakat juga tahu bahwa TNI akan netral. Usai disahkan DPR sebagai Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto menegaskan anggotanya akan netral dalam pemilu 2024. Selain telah membuat buku panduan agar anggota TNI netral, Agus menyatakan TNI membuat posko pengaduan agar masyarakat bisa melaporkan pelanggaran yang dilakukan anggotanya. Jika terbukti melanggar, anggota TNI bisa dipidana atau mendapat teguran dari satuan. Panglima TNI Pak Yudo sudah kick off tentang netralitas TNI. Kita akan membuat posko pengaduan, di mana kalau masyarakat melihat TNI tidak netral, itu bisa diadukan ke posko yang kita buat tersebut ya. Kemudian seluruh prajurit juga sudah kita berikan buku saku khususnya. Ini isinya jelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan sesuai undang-undang. Dan dia kalau melakukan sesuatu pelanggaran, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa dia bisa dipidana ataupun teguran dari satuan, komandan satuannya ya. Tak sekali ini, Jenderal Agus Subianto memberi penegasan mengenai netralitas TNI di tahun pemilu. Saat menjalankan uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR 13 November lalu, Agus menyebut netralitas TNI harga mati. Isu ketidaknetralan tak hanya menyorot langsung pada institusi TNI dan Polri. Sebagai sosok Panglima TNI baru pengganti Laksamana Yudo Margono, Jenderal Agus Subianto lebih dulu disorot karena kedekatannya dengan Presiden Jokowi.
Lulusan Akademi Militer Angkatan 1991 ini dalam sejumlah karir tugasnya memiliki rekam jejak beberapa kali berada di lingkaran Jokowi. Bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kala itu menjabat Kapolresta Surakarta, Agus yang menjabat Dandim 0735 Surakarta masuk jajaran Forkopimda Solo di mana Jokowi menjabat wali kota. Agus kembali bersinggungan dengan Jokowi saat menjabat Danrem 061 Surya Kencana Bogor yang melingkupi Istana Bogor. Ia kembali masuk ring terdekat Jokowi setelah dilantik menjadi Komandan Pas Pampres tahun 2021. Sejak itu, karir Agus Subianto terus menanjak, di antaranya menjadi Pangdam 3 Siliwangi, Wakil Kasat, dan Kasat. Jenderal Agus Subianto telah disahkan DPR menjadi Panglima TNI yang baru. Ia tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Jokowi besok untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono. Tim Liputan, Kompas TV.